Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelas R7I Pendidikan Ekonomi Reguler kelompok 7 dengan beranggotakan Yuk kenali apa itu kargo. Kargo adalah barang-barang yang akan dikirimkan dengan muatan besar baik melalui via darat, via laut, dan via udara dengan jarak tempuh yang cukup jauh, yaitu antar kota, antar provinsi, dan juga antar negara. Saat ini, pengiriman jasa kargo pun sudah banyak ditawarkan dan memiliki ketentuan yang bervariasi setiap pengirimannya. Umumnya, terdapat berat minimum yang harus dicapai untuk dapat menggunakan jasa ini, yaitu 10 kg. Meskipun demikian, berat minimum ini juga tergantung dari pihak ekspedisi. Nah, untuk pengiriman kargo via darat, kargo akan dikirimkan dengan alat transportasi yang disediakan oleh penyedia jasa, biasanya truk, mobil pengirim, atau kereta api logistik. Jasa pengiriman via darat biasa digunakan jika barang yang dikirim dapat dilalui oleh jalur darat dengan batasan jarak tempuh yang masih bisa dicapai, seperti contohnya pengiriman antar pulau Jawa ataupun pengiriman antar kota. Pengiriman kargo via laut biasanya menggunakan transportasi kapal. Jenis pengiriman yang sering dilakukan jika barang memiliki volume yang besar dengan cakupan pengiriman yang cukup jauh, seperti contohnya pengiriman mesin industri antar pulau ataupun pengiriman alat transportasi dari satu negara ke negara lain. Sebuah asosiasi pengangkutan udara internasional atau International Air Transport Association atau IATA dalam beberapa referensinya mengelompokkan jenis kargo ke dalam dua golongan besar, yaitu yang pertama ada general cargo, adalah barang kiriman biasa yang tidak memerlukan penanganan khusus namun wajib memenuhi persyaratan terkait perihal pengepakan agar dapat ditampung dalam kompartemen kargo. Kedua ada special cargo, adalah barang-barang kiriman memerlukan penanganan secara khusus. Barang, benda, atau bahan yang termasuk dalam kategori special cargo meliputi yang pertama ada explosive material atau rage. Barang ini mudah meledak karena mengandung zat-zat kimia yang mudah meledak. Contohnya ada amunisi. Yang kedua ada flammable goods. Barang ini mudah terbakar baik dalam bentuk gas atau RFG, padat atau RFS, maupun dalam bentuk cair atau RFL. Contohnya ada oksigen. Dangerous goods. Klasifikasi dangerous goods atau barang berbahaya yang selanjutnya disebut DG. Karena DG ini memiliki prosedur pengangkutan tersendiri demi menjamin keamanan dan keselamatan benda tersebut, serta di lingkungan sekitar benda tersebut. IATA mengatur prosedur pengangkutan DG ini dalam sebuah literatur yang menjadi pedoman di seluruh dunia yang dinamakan IATA Dangerous Goods Regulation atau DGR. Klasifikasi DG. Yang pertama ada kelas 1 atau eksplosif. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 1 ini adalah barang-barang yang mudah meledak. Yang kedua ada kelas 2 atau gas. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 2 ini adalah gas yang mudah terbakar, gas yang tidak mudah terbakar, dan gas beracun. Yang ketiga ada kelas 3 atau cairan yang mudah terbakar. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 3 ini adalah cairan yang mudah terbakar. Yang keempat ada kelas 4, barang padat yang mudah terbakar. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 4 ini adalah barang padat yang mudah terbakar, barang yang secara spontan mudah terbakar, serta barang yang mudah terbakar saat basah. Yang kelima ada kelas 5, barang-barang yang mudah teroksidasi. Yang keenam ada kelas 6 atau barang-barang yang mengandung racun dan dapat menginfeksi. Yang ketujuh ada kelas 7 atau radioaktif. Barang-barang yang dikelompokkan dalam kelas 7 ini adalah barang-barang yang memiliki kemampuan untuk meradiasi lingkungan di sekitarnya. Hidden dangerous goods. Hidden DG adalah barang-barang yang kita gunakan dalam keseharian, namun komponennya mengandung DG, yang apabila akan dikirim, maka barang tersebut harus diperlakukan sebagai DG kargo. syarat pengiriman kargo itu apa saja? Dengan memperhatikan berbagai jenis pengiriman kargo,
Artinya, Anda dapat memutuskan mana yang sesuai dengan kebutuhan pengiriman dalam setiap pengiriman barang menggunakan kargo. Akan melewati beberapa tahapan. Beberapa tahapan tersebut mencakup pengepakan, klasifikasi jenis barang, sampai prosedur penerimaan barang. Terkait persyaratan pengiriman, biasanya terdapat ketentuan yang berbeda di setiap ekspedisi. Anda bisa menghubungi langsung pihak pengiriman untuk mengetahui apa saja syarat dan ketentuannya. Adapun syarat pengiriman kargo secara umum adalah sebagai berikut. 1. Memenuhi berat minimal seperti minimum 8 kg, 10 kg, dan sebagainya. Yang kedua, melakukan pengemasan dengan aman, bisa menggunakan layanan dari jasa ekspedisi. Yang ketiga, menggunakan asuransi agar lebih aman. Tips mengirim menggunakan pengiriman kargo. Setelah memperhatikan persyaratan pengiriman kargo, bisa lebih lancar dalam proses mengirimkan barang menggunakan layanan ini. Berikut adalah beberapa tips dalam menggunakan pengiriman kargo. 1. Mempertimbangkan reputasi jasa pengiriman. 2. Jangkauan wilayah pengiriman. 3. Melakukan cek tarif atau ongkos kirim. 4. Melihat estimasi pengiriman. 5. Membandingkan beberapa jasa pengiriman kargo berdasarkan tarif, layanan, estimasi, dan reputasi. Demikian penjelasan mengenai kargo, mulai dari pengertian apa itu kargo, jenis, perbedaannya dengan reguler, hingga tips menggunakan layanan ini. Kami Ayu Ting Ting makan kepiting. Thank you for everything. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.